Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana girang, Bib. Antum akhirnya bisa hadir di sini. Masya Allah, tabarakallah. Iya, Ame gak bisa berhenti senyum. Sudah lama sekali ya, Bib. Iya, udah lama banget. Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah akhirnya terjadi. Amin. Bisa ketemu. Bib, Ana nih baca, bukan baca, Ana nonton video-video antum nih banyak banget, Bib. Masya Allah, di YouTube. Yang lebih banyak tuh Ana nonton yang di MRBJ itu tuh, di Masjid Raya Bintaro tuh, Masya Allah tuh. Dan mereka ngumpulin video-video antum, jadi itu tentang sahabat-sahabat, ada bermacam-macam. Masya Allah, tabarakallah. Tapi Ana punya pertanyaan waktu Ana nonton tuh, sebetulnya yang disebut sahabat itu tuh apa, Beb ya? Karena apakah orang yang ngikut perperangan dengan Nabi itu disebut sahabat, ataukah orang yang pertama kali ngikut ajaran Nabi itu sahabat, atau apa yang sampai dia ini disebut sebagai seorang sahabat gitu? Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yustajabu laha. Pertama-tama saya bangga, bahagia karena bersama dengan sahabat saya yang saya cintai, Habibana Muhsin, dan channel yang sangat dibanggakan oleh kami, khususnya para Alawiyin, yaitu Nabawi TV. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan istiqamah kepada kita semua. Amin, di dalam membawa cahaya ajaran-ajaran daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat mereka adalah orang yang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, berjumpa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beriman dan wafat dalam keadaan keimanan. Jadi ulama juga seperti yang antum katakan tadi berbeda pendapat. Jadi ada yang mengatakan bahwa sahabat itu adalah orang yang harus duduk lama sama Nabi. Ada yang mengatakan sahabat itu harus ikut berperang dengan Nabi. Ada yang mengatakan sahabat itu harus bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di waktu tertentu. Namun sebagian besar ulama mereka mendefinisikan arti daripada sahabat, man ijtama'a bin nabi wa amana bihi wa mata ala dzalik. Jadi 3 aja syaratnya. Berkumpul dengan Nabi, pernah berkumpul, man laqiyan nabi, berjumpa dengan Nabi. Artinya kalau sudah dikatakan berjumpa dengan Nabi walaupun sesaat, ya udah namakan berjumpa dong. Iya. Berjumpa dengan Nabi, kemudian dalam agama Islam, beragama Islam, artinya beriman kepada Nabi, karena yang berjumpa dengan Nabi bukan hanya orang Islam. Abu Jahal berjumpa dengan Nabi, Abu Lahab berjumpa dengan Nabi, tapi dia tidak memiliki keimanan. Kemudian syarat yang ketiga, wa mata ala dzalik, dan meninggal dalam keadaan keimanan. Karena ada sebagian di antaranya seperti Ubaidillah bin Jahsh, suami daripada Ummu Habibah, istri baginda Nabi. Jadi Rasul punya istri namanya Ummu Habibah, Ramlah binti Abi Sufyan. Menikah dengan seseorang yang bernama Ubaidillah bin Jahsh, sepupunya Nabi dari sebelah ibu. Jadi Ubaidillah bin Jahsh punya ibu namanya Umaymah, itu adik kakak sama Abdullah ayahanda Nabi. Namun ketika dia meninggal dalam keadaan murtad, berarti tidak dikategorikan sahabat. Walaupun dia berjumpa dengan Nabi dan beriman, namun meninggal dalam keadaan tidak beriman. Artinya apa? Dari definisi ini kita bisa faham arti sahabat itu apa. Yang pertama harus berjumpa dengan Nabi. Berjumpa dalam keadaan melihat secara langsung atau nggak ngelihat, seperti yang buta yang nggak bisa ngelihat, misalnya sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, misalnya Al-Basir yang nggak bisa ngelihat, seperti sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Ummi Maktum, ada sahabat Nabi nggak bisa ngelihat. Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Siti Aisyah. Siti Aisyah ketika itu tidak menggunakan hijab. Kata Rasulullah, di sini ada Abdullah bin Ummi Maktum, ada sahabat. Kata Sayyidatuna Aisyah, tapi dia nggak bisa ngelihat saya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tapi kamu bisa melihat dia. Artinya sahabat yang tidak mampu melihat dengan mata zahirnya juga dikategorikan sahabat. Jadi yang terpenting syaratnya 3. Berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, dan mati dalam keadaan beriman kepada
Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat. SAW. Sisanya berarti enggak. Berarti orang yang enggak ketemu Nabi bukan sahabat. Orang yang tidak beriman kepada Nabi walaupun berjumpa dengan Nabi bukan sahabat. Orang yang berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi namun meninggal dalam keadaan tidak beriman bukan sahabat. Nah, jadi masalah ini dia berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, kemudian murtad, kemudian Rasulullah meninggal, kemudian beliau balik Islam lagi. Nah, di sini mahallul khilaf. Ada yang mengatakan bahwa mereka balik kepada kesahabatan mereka, namun sebagian lagi mengatakan mereka tabi'in karena sempat murtad jadi ada hitungan awal. Tapi masalah-masalah seperti ini tidak menjadikan seorang sibuk dan repot sehingga lupa dengan masalah rukun sholat, rukun zakat. Kadang sebagian orang terlalu sok sibuk begitu dengan masalah-masalah seperti ini. Apakah ini tempatnya di surga atau di neraka atau sampai kalau kita tanya rukun sholat berapa dia nggak tahu. Masya Allah. Nah tadi antum sebut golongan tabiin. Nah kita sering dengar itu tabiin dan tabiut tabiin. Nah mungkin antum bisa sedikit jelas tentang ini. Iya, tabiin artinya kalau sahabat itu minas suhbah, mushtaq minas suhbah, artinya orang yang dia itu al-muqaranah wal muqarabah, orang yang dekat dengan orang tersebut. Jadi orang yang dekat dengan Rasulullah SAW dikatakan sahabat. Sementara tabiin itu dari kata-kata tabi'ayat ba'u dalam bahasa Arab artinya orang yang mengikut. Jadi mengikut kepada para sahabat itu tabi'in. Ulama mustalah dalam ilmu hadis mereka juga berbeda pendapat. Tapi yang bisa kita ambil bahwa at-tabi'in adalah orang yang berjumpa dengan sahabat walaupun tidak dalam waktu jumlah yang banyak ataupun waktu yang lama. Sebagian lagi mensyaratkan harus duduk lama, harus belajar banget ini. Tapi sebagian lagi mengatakan jumpa dengan para sahabat, meriwayatkan hadis dari sahabat tersebut sudah dikategorikan tabi'in. Jadi tabi'in banyak mereka orang yang begitu alim. Sebut saja satu di antaranya adalah Sa'id ibn al-Musayyib. Sebenarnya kalau ditulisan di dalam ilmu hadis namanya Sa'id ibn al-Musayyab. Tapi bahasa Arab Musayyab itu artinya orang yang terbelenggu. Beliau marah kalau dibilang Musayyab. Tapi nama bapaknya nggak bisa diganti dong. Beliau katakan sayyabuni sayyabahumullah. Mereka yang mengatakan bapak saya terbelenggu, mudah-mudahan bapak mereka yang terbelenggu. Sayyabuni sayyabahumullah. Jadi ulama saking mereka amanah ilmiah dalam menyampaikan hadis. Kalau kita baca dalam Bukhari, Muslim dan kitab-kitab hadis yang lainnya, kita akan dapati tulisannya tetap Musayyab. Tapi kita diharuskan membacanya Musayyib. Itu Sa'id bin Musayyib adalah ulama tabi'in terkenal. Dan beliau banyak murid-murid orang alim. Di antara muridnya Rabi'atul Ra'i namanya. Mungkin sempat viral juga saya menceritakan Rabi'atul Ra'i ini adalah seorang tabi'in atau tabi'in juga mengambil ilmu dari sahabat juga. Tapi murid dari Sa'id bin Musayyib. Beliau ini adalah seorang anak yang ditinggal orang tuanya pergi berjihad. Selama kurang lebih 25 sampai 28 tahun. Bapaknya pergi, pulang-pulang dapetin anaknya, ditanya anaknya mana, ternyata sudah mengimami di Masjid Nabawi, sudah mengajar. Jadi bapaknya sebelum pulang ke rumahnya dia datang ke Masjid Nabawi, dengerin ada syekh yang kalau dakwahnya itu sangat diterima oleh kalangan masyarakat dan dia menjadi makmum. Lalu dia datang ke depan untuk mencium tangan syekh tersebut. Tahu-taunya pulang ke rumah ternyata yang jadi syekh adalah anaknya. Itu Rabi'atul Ra'i. Jadi Sa'id bin Musayyib adalah seorang tabi'in terkenal. Beliau menantunya Abu Hurairah. Makanya Abu Hurairah di antara gitu selain doa Rasulullah SAW untuk menguatkan hafalan Abu Hurairah, Abu Hurairah juga punya menantu namanya Sa'id bin Musayyib. Ini adalah Sayyidut Tabi'in, bisa dikatakan pemimpin para tabi'in di dalam keilmuannya, karena ada juga Sayyidut Tabi'in seperti Al Hasan Al Basri, ada juga Sayyidut Tabi'in Uwais Al Qarni di zaman Nabi tapi tidak berjumpa dengan Nabi, tidak disebut dengan sahabat beliau tabi'in. Sa'id bin Musayyib ini menantu Abu Hurairah, majelisnya besar, muridnya banyak dan muridnya rata-rata ulama. Akhirnya kita bisa dapatkan sekarang ini poin bahwa sesungguhnya seseorang sealim-alimnya dia, tapi kalau dia tidak memiliki media, ilmunya nggak bakalan meluas. Abu Hurairah riwayatnya di mana-mana dibaca. Kenapa? Karena pemimpin ulama pada masa itu adalah menantunya. Jadi setiap ucapan yang diucapkan oleh menantunya tentu berasal dari
mertuanya yang sahabat Nabi. Karena beliau bermulazamah. Coba satu lagi, termasuk ulama yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada kalangan sahabat, Siti Aisyah. Kok bisa? Karena beliau memiliki keponakan juga pemimpin para tabi'in yang bernama Urwah bin Zubair. Jadi riwayat Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha banyak dinikmati oleh masyarakat. Kenapa? Karena muridnya aktif. Muridnya juga memiliki media yang luar biasa begitu. Jadi ilmunya sampai kemana-mana. Jadi Siti Aisyah punya ponakan namanya siapa? Urwah bin Zubair bin Awam, tabi'in dan anak sahabat. Jadi Urwah ini punya bapak namanya Az-Zubair bin Awam, sahabat Nabi, termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Zubair bin Awam ini adalah keponakan Siti Khadijah. Karena Zubair bin Awam bin Khuwailid, Siti Khadijah binti Khuwailid. Jadi Zubair keponakan Siti Khadijah, anaknya Urwah keponakan Siti Aisyah. Karena Zubair menikah dengan seorang wanita bernama Asma, putri dari Sayyidina Abu Bakar. Ribet bebe. Anda berusaha untuk mengait-ngaitkan ini. Iya, jadi begini. Urwah bin Zubair ini adalah adik dari Abdullah bin Zubair, sahabat Nabi. Tapi sahabat yang kecil, sahabat yang pertama kali lahir di kota Madinah. Artinya dia lahir di kota Madinah, Rasulullah hidup 10 tahun di kota Madinah. Berarti ketika Rasulullah wafat usianya baru 10 tahun. Ya. Sahabat kecil. Sementara bapaknya Zubair bin Awam ini sahabat yang termasuk sahabat besar. Zubair bin Awam bin Khuwailid. Zubair bin Awam bin Khuwailid. Oke. Zubair bin Awam bin Khuwailid. Sahabat Zubair ini putra dari Awam. Khadijah binti Khuwailid. Awam abahnya Zubair bin Khuwailid. Jadi Awam sama Khadijah adik kakak. Ya. Awam sama Khadijah adik kakak. Awam punya anak Zubair bin Awam. Sementara Khadijah punya anak Siti Fatimah radhiyallahu taala anha. Ya. Jadi Zubair bin Awam keponakan Siti Khadijah. Keponakan Siti Khadijah. Nah, Zubair ini nikah sama seorang wanita bernama Asma. Asma ini siapa? Putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi putranya Zubair itu keponakannya Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang menarik lagi, Awam, kakeknya Urwah ini, Zubair bin Awam menikah dengan seorang wanita bernama Safiyah binti Abdul Muttalib. Jadi bibinya Nabi. Jadi Zubair bin Awam ini posisinya sepupunya Nabi, karena Zubair punya ibu namanya Safiyah, Rasulullah punya bapak namanya Abdullah. Abdullah sama Safiyah adik kakak. Berarti Zubair sama Rasulullah apa? Sepupu dong. Karena ibunya Zubair sama bapaknya Rasulullah adik kakak. Nah, Awam bapaknya Zubair ini adik kakak sama Siti Khadijah. Zubair ini punya ibu adik kakak sama bapaknya Nabi, punya bapak adik kakak sama Siti Khadijah. Zubairnya menikah dengan anaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi anaknya Urwah bin Zubair ini dari kalangan nasab yang mulia. Karena dari sebelah bapak, ibu, kakek, nenek semuanya dia kena. Iya. Semuanya dia kena. Nah, Urwah bin Zubair bin Awam ini memiliki kakak namanya Abdullah bin Zubair yang terkenal sahabat yang begitu alim. Walaupun Rasulullah SAW wafat usianya masih kecil sekali. Tapi Rasulullah sering melihat Abdullah ini di rumah Siti Aisyah. Jadi Rasulullah SAW memanggil Siti Aisyah dengan gelaran Ummu Abdillah. Padahal Sayyidatuna Aisyah nggak punya anak perempuan, tidak punya anak sama sekali kan. Menikah dengan Rasul nggak punya anak, Sayyidatuna Aisyah. Tapi di dalam hadis-hadis kita dapatkan Sayyidatuna Aisyah kalau panggilannya Ummu Abdillah. Dari mana ini? Kok dipanggil Ummu Abdillah? Keponakan kan? Ibunya Abdullah ya. Padahal ternyata pengambilan nama Ummu Abdillah dari keponakannya. Karena keponakannya sering banget di rumahnya Siti Aisyah. Sampai-sampai Rasulullah panggil Siti Aisyah Ummu Abdillah. Ada riwayat tapi lemah sekali dalam kitab-kitab mutawwalat dalam ilmu sirah. Dikatakan Sayyidatuna Aisyah sempat punya anak tapi keguguran dan dinamakan Abdullah. Makanya gelar itu atau kunyah itu disandingkan dengan nama Siti Aisyah radhiyallahu taala anha Ummu Abdillah. Kurang lebih begitu deh. Tabi'in. Masya Allah. Nah kalau yang tabi'ut tabi'in? Tabi'in berarti pengikut
pengikut kepada tabi'in. Sebut saja tadi Sa'id bin Musayyib adalah seorang tabi'in. Pengikutnya Rabi'atul Ra'i berarti tabi'in atau Imam Malik Ibn Anas. Contohnya lagi Urwah bin Zubair punya murid namanya Ibnu Syihab Az-Zuhri. Berarti ini adalah tabi'in. Imam Malik bin Anas tabi'in. Punya murid lagi Imam Syafi'i tabi'in. Punya murid lagi Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Punya murid lagi Al-Imam Al-Bukhari. Punya murid lagi Al-Imam Muslim. Jadi mereka itu emas dari emas. Jadi kalau kayak sampai ke kita bisa jadi tabi. Iya. Nggak tahu berapa banyak kali. Kita bisa atba'ut tabi'in. Pengikut orang-orang yang mengikut lah. Iya betul. Nah kembali lagi nih ke kata sahabat ini, Beb. Kalau di Indonesia, di Kamus Besar Indonesia nih, teman atau sahabat tuh sama. Tapi kalau kita misalnya mau mengekspresikan kedekatan kita nih misalnya, kita deket banget tuh, teman aja tuh sebenarnya nggak cukup. Kayaknya sahabat lebih. Sahabat. Makanya sampai ditambahin teman dekat gitu. Terus kalau bahasa luar negeri juga misalnya friend jadi best friend. Karena friend atau teman itu sebenarnya kurang gitu ya. Dan dipakai kata sahabat, sedangkan sahabat ini bahasa Arab. Nah, seberapa dalam sih makna dari sahabat ini? Kalau di dalam bahasa Arab sendiri ada namanya qarin, teman. Ada juga pengambilannya dari sahabat seperti ini, pengambil mushtaq minas suhbah. As-suhbah pengambilannya dari, kalau satunya as-sahib, teman. Kalau banyak ashab itu sahabat-sahabat. Sepertinya kalau didengar begitu oleh telinga kita, sahabat ini lebih erat dibanding teman biasa begitu. Padahal dalam bahasa Arab arti sahabat itu orang yang berteman saja sudah dikatakan sahabat. Kalau dalam kamus bahasa Arab, sahabat itu bahkan di dalam tadi man ra'an nabi, man laqiyan nabi, orang berjumpa saja walaupun sesaat sudah dikatakan sahabat. Makanya pengambilan kata sahabat memang dari lughah yang berartikan sahabat. Kalau dalam bahasa Arab artinya orang yang berjumpa walau sesaat sudah bisa dikatakan sahabat. Yang kita tahu Sayyidina Abu Bakar Siddiq adalah mertua Nabi. Mertua Nabi, betul. Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah menantu Nabi. Tapi yang kita tahu, semua orang tahu, dan memang yang disebut-sebut adalah mereka itu adalah sahabat Nabi. Nah, apakah sedemikian besar kata sahabat ini sampai maksudnya bukan menantu, bukan mertua, tapi sampai sahabat yang disebut? Karena wallahu alam sahabat lebih umum. Yang pertama sahabat lebih umum, mencakup semua sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru ada khususiyah. Sayyidina Abu Bakar tentu sahabat yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sahih ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan, "Man ahabbun nasi ilaik?" Siapa orang yang paling kau cintai ya Rasulullah? Seketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, Aisyah. Qala wa minar rijali ya Rasulullah, yang saya tanyakan dari golongan laki-laki ya Rasulullah. Qala abuha. Yang saya paling cintai adalah bapaknya Aisyah. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu dekat dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ama tarda an takuna bimanzilati Harun li Musa ghaira annahu la nabiyya ba'di. Kamu ridha enggak wahai Ali, kamu itu di tempatnya Harun dan Musa, sama seperti saya dan kamu ini seperti Harun dan Musa, hanya saja tidak ada nabi setelah saya. Jadi kedekatan mereka itu bukan hanya sekedar sahabat saja atau mertua menantu, tapi lebih dari itu. Sayyidina Ali begitu dicintai oleh Nabi dan begitu mencintai Nabi. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Rasulullah lebih kami cintai dari min amwalina wa auladina wa abaina wa minal ma'il baridi 'ala dhama. Rasulullah SAW itu paling kami cintai dari segala sesuatu yang kami punyai. Bahkan ketika kami begitu kehausan, hampir mati karena kehausan, dan kami melihat air yang begitu sejuk, Rasulullah lebih kami cintai dibanding itu. Kalau bukti kecintaan Sayyidina Ali, ya kita tahu ketika Rasulullah SAW hijrah, itu kasur Rasulullah itu sudah tempat sasaran banget itu kan. Tapi beliau rela tidur di situ dan ditutup pakai selimut. Ya.
pengorbanan seperti apa lagi itu, artinya udah kematian itu. Ya orang kalau misalnya masih baik, berbaik sangka begitu, mau tanya dulu siapa kamu, kalau sebagian orang langsung nusuk ya artinya dia sudah mengira-ngirakan seperti bakalan gitu. Sayyidina Abu Bakar juga ketika Rasulullah SAW hijrah, Sayyidina Rasulullah SAW kehausan. Rasulullah SAW tanya sama Sayyidina Abu Bakar, ada air nggak? Ada ya Rasulullah, diambil, diminum sama Rasul. Setelah Rasul minum, Rasul tawarkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mengatakan apa? Syariban Nabi wartawaitu ana. Yang minum Nabi tapi yang lepas dahaga saya. Jadi nggak perlu minum lagi. Nggak diragukan lagi cinta mereka. Masya Allah. Ana juga dengar yang antum cerita tentang Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi ini antum cerita asyik banget ana dengar itu yang tentang Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq kalau bertamu ke rumah Rasul langsung masuk, dipersilakan masuk, terus dan yang lainnya juga dipersilakan masuk. Tapi begitu Sayyidina Utsman tunggu karena Nabi bersiap-siap dulu. Antum boleh ceritakan lagi itu diceritakan ulama sejarah. Cuman kenapa gitu? Apa maksudnya? Apakah dalam persahabatan itu kita mesti berkorban atau kita menyesuaikan siapa-siapanya itu gimana? Saya sering katakan bahwa al-fasih, orang yang fasih adalah orang yang pandai melihat lawan bicara. Bukan bagusnya ucapan, tapi lihat siapa yang sedang berbicara dengan kita. Itu adalah orang yang, makanya kalau anak kecil misalnya anak umur 7 tahun diajak ngobrol dengan bahasa intelek, kira-kira masuk akal nggak? Yeah. Walaupun bahasanya benar, saya tidak pernah menyalahkan bahasa, akan tapi kepandaian seorang dilihat dari ketika dia pandai melihat orang yang diajak bicara. Contohnya, saya duduk sama orang yang 40 tahun tidak pernah kenal yang namanya Al-Quran. Tapi dia mau berubah, mau hijrah. Saya katakan, bang saya mau dakwahin abang. Oh boleh, Bib saya senang didakwahi. Saya karena belum kenal sekali sama Allah dan Rasulnya. Saya pengen kenal sama agama. Saya dakwahi, saya bilang. Bang, di dalam ilmu nahwu, ada perbedaan pendapat antara Al-Akhfash dan Al-Farra. Dan Banu Tamim dan Al-Hijaz. Mereka mengatakan inna wa akhwataha tansibul isma wal khabara ma'an. Ya, hukumnya inna wa akhwataha. Jadi kalau mengatakan inna Zaidan qa'imun salah, yang benar inna Zaidan qa'imun. Kira-kira betul nggak ucapan saya? Walaupun ucapannya betul, tapi disampaikan kepada orang yang salah, hasilnya jadi salah. Ucapan itu nggak ada yang salah sama sekali, tapi disampaikan kepada orang yang salah, hasilnya menjadi salah. Nah, Nabi Muhammad mencontohkan di kulli maqamin maqal. Rasulullah SAW melihat setiap orang begitu. Orang yang gak suka satu makanan, Rasulullah SAW tidak hadirkan makanan tersebut di hadapan dia. Ngelihat begitu. Yeah. Rasulullah SAW bisa begitu. Orang yang datang dari tempat yang jauh, Rasulullah SAW ini orang yang hebat. Rasulullah SAW lakukan sesuatu yang membuat dia bangga, bahagia begitu, senang kalau digituin, dimuliakan begitu. Karena orang-orang yang memiliki harta suka digituin. Rasulullah SAW bisa begitu. Ada sebagian orang justru yang kalau digituin malah canggung akhirnya, nggak ada kekeluargaan akhirnya. Maka Rasulullah SAW yang terpenting adalah gharad, keinginan Rasulullah SAW membuat semua orang bahagia, bangga dan bahagia. Begitu metode Rasulullah SAW dalam berdakwah. Ada orang datang diajarin agama dari ujung ke ujung. Ada yang dipegang tangannya diajak naik bukit. Nggak diajarin apa-apa. Kemudian kata Rasulullah, kamu lihat ini di bawah bukit ini ada apa? Di wadi yang begitu besar. Dia melihat, wahai Muhammad, saya melihat kambing yang begitu banyak. Punya siapa ini? Itu kambing dari ujung ke ujung punya Rasulullah. Nggak kelihatan ujungnya di mana. Saking banyaknya harta Rasulullah SAW. Kambing. Dia tanya, ini kenapa wahai Muhammad? Apa maksudnya? Apa kata Rasulullah? Hiyalak, ambil itu untuk kamu semua. Akhirnya dia katakan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia pulang ke kampungnya, dia katakan aslimu, aslimu. Masuk Islam kalian semua. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'a man la yakhshal faqr. Muhammad kalau sudah ngasih pemberian dia enggak takut miskin. Allah. Masuk Islam satu kampung. Metode Rasulullah SAW bukan dengan cara berbicaranya, akan tapi melihat orang yang diajak bicara itu seperti apa. Sayyidina Utsman orangnya pemalu. Hayy kata Rasulullah SAW, orangnya malu. Tastahi minhul malaika, malaikat aja malu sama dia. Malaikat saja malu sama Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda. Masya Allah. Bosan-bosan kalau cerita sahabat. Iya, Ana sampai enggak sekali aja, Ana bisa ulang lagi itu. Masya Allah. Ceritanya Masya Allah. Sama ini yang di keseharian, kan Ana juga dengar antum bilang bahwa kalau kita berjumpa sahabat dan kita tersenyum, itu
pahala gitu kan, pahalanya besar. Tapi kalau sahabat yang justru bikin kita, ini maksudnya setelah kita dengar cerita ini, terus kalau kita lihat di keseharian kita gitu, kalau justru malah kita ketemu sahabat yang bikin kita tepok jidat gitu, stop. Gimana caranya tuh, Beb? Cara menyikapinya? Atau mungkin mau ngutang lagi nih, gitu, mau minjem duit gitu misalnya. Gimana sih kita mesti nyikapin yang kayak begini gitu, Beb? Yang pertama adalah sering saya katakan bersyukur kepada Allah. Karena kita dijadikan oleh Allah menjadi hamba Allah yang justru menjadi tempat mengadunya orang lain, bukan menjadi orang yang mengadu kepada orang lain. Yang pertama syukuri. Karena Allah ciptakan kita ini tempat kembalinya orang. Jadi teman-teman kita susah, Allah jadikan kita ini tempat untuk membantu mereka. Artinya apa? Kita pantas untuk memiliki wadah pahala lebih besar dari orang lain. Pertama syukuri. Jangan justru malah sesali. Siapa tahu Allah rubah. Yu'izzu may yasha wa yudhillu may yasha. Berubah. Akhirnya kamu yang jadi minta-minta sama orang. Kamu yang menjadi orang yang apa? Orang yang sedikit-sedikit ngadu sama orang lain. Karena yang namanya hal yang seperti itu terkadang kita lihat gampang banget Allah ngerubah-rubah orang. Yang tadinya biasanya tempat kembalinya orang, malah dia justru minta-minta sama orang lain. Jadi yang pertama saya pesan kepada sahabat-sahabat, yang pertama bersyukur kepada Allah. Karena Allah jadikan kamu tempat orang lain mengadu kepadamu, sama seperti Nabi Muhammad. Ada keserupaan antara kamu dengan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, yakini bahwa sungguhnya Allah inginkan pahalamu lebih besar dari orang lain. Karena kamu yang memberikan jalan keluar kepada orang lain. Dan ketiga, ketahuilah bahwa hajat-hajat kamu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu dengan keberadaan mereka orang-orang seperti itu, Allah mempermudah rezeki kamu bukan gara-gara kamu pandai bisnis, tapi gara-gara kamu membantu saudara kamu, maka Allah membantu kamu. Kan begitu hadisnya. Rasulullah SAW katakan, "Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi." Orang yang senantiasa membantu keperluan saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya, Allah yang akan membantu dia. Artinya siapa tahu bukan gara-gara pintarnya kamu bisnis, tapi gara-gara kamu ada andil dalam kebahagiaan sahabat-sahabat kamu, Allah Subhanahu wa taala berikan apa? Kemudahan di atas kemudahan. Jadi 3 hal. Keempat, kasih jalan keluar. Gimana caranya supaya teman kamu nggak ngadu melulu? Iya. Ya transfer kayak 50 juta nih modal buat kamu. Biar kamu bisa jadi orang yang benar. Siapa tahu ketika kita lagi pilot, kita yang jatuh, dia yang bantu kita, kan begitu. Ya Allah, betul. Ingat aja bahwa Allah inginkan kita pahala lebih besar dari orang lain. Siap-siap dapat pahala yang besar. Masya Allah. Banyak yang ngasih pendapat. Banyak pendapat tentang antara orang tua dan anak itu, digunakan kata di situ teman atau sahabat. Jadi untuk mendidik anak itu dengan cara menjadi teman atau sahabat. Betul. Ya kita dengar maksudnya sahabat itu yang tadi antum jelaskan, Masya Allah gitu. Tapi apakah ini di posisi yang pas gitu? Dia anak tapi sekaligus sahabat. Iya, jadi kita mesti buat sebagai hubungan orang tua dan anak itu supaya seperti erat, teman, gitu. Supaya seperti sahabat. Karena ada misalnya yang bilang, anak pernah dengar, kita jadikan teman supaya anak-anak ini kalau dia ada kejadian apapun di luar apa yang dia perbuat, dia akan bercerita layaknya teman gitu. Apakah ini cara yang benar dengan memposisikan anak atau orang tua sebagai sahabat gitu? Ya, jadi dia sebenarnya seorang anak bisa nggak jadi sekaligus sahabat? Iya. Seorang anak bisa nggak sekaligus jadi teman? Seorang anak bisa nggak sekaligus jadi orang tua? Begitu kan? Yeah. Jadi dia sebenarnya satu tapi bisa nggak jadi mencakup hal yang banyak. Ini pernah dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil putrinya Sayyidatuna Fatimah dengan panggilan ya umma abiha. Panggilan Rasulullah kepada putrinya ya umma abiha, wahai ibu kepada bapakmu. Jadi bisa bukan padahal satu orang tapi bisa mencakup jadi orang yang banyak. Rasulullah SAW seperti itu. Nabi Muhammad terkadang layaknya anak kecil terhadap cucu-cucunya. Jadi Rasulullah SAW pernah malah jadi kuda-kudaan. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain naik di atas Rasulullah SAW. Lalu Sayyidina Abu Bakar lewat ngelihat. Kata Sayyidina Abu Bakar, ni'mal markubakuma.
Kama qala Sayyidina Abu Bakar katakan sebaik-baiknya tunggangan kalian berdua nih. Enggak ada tunggangan Rasulullah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya rakib huma, kata Rasulullah, dan sebaik-baiknya penunggang mereka berdua, kata Rasulullah. Menunjukkan bahwa apa? Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini harus ditekankan bahwa mereka ini orang mulia. Bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kemuliaan daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Kemudian Rasulullah SAW pernah juga ketika beliau sedang sujud, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain naikin pundak Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah nggak angkat kepala. Lama banget. Sahabat-sahabat bingung. Setelah lama Rasulullah SAW, habis salam Rasulullah ngelihat kepada sahabat. Rasulullah bertanya, ya saya kira kalian pasti bingung kenapa saya memperlama sujud saya, kata Rasulullah. Kata sahabat, iya ya Rasulullah, bahkan sebagian di antara kami mengira engkau mendapat wahyu. Sebagian di antara kami mengira engkau sudah intakalta ila rafiqil a'la. Saya sudah enggak ada begitu. Kata Rasulullah SAW, tidak. Saya melihat Hasan dan Husain menaiki saya dan saya tidak mengangkat kepala saya sampai mereka puas. Ya Allah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama istrinya layaknya seorang istri. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersama Sayyidatuna Aisyah bilang, wahai Aisyah, kita lomba lari. Lari di rumah Nabi Muhammad, al-insanul kamil, afdalul makhluqat, afdalul khalq ala al-itlaq, paling mulia-mulianya makhluk, lari-larian sama istrinya. Nabi Muhammad SAW lari bersama Siti Aisyah, kemudian Rasulullah SAW menang. Rasulullah menang. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, kamu sedikit besar badan kamu sehingga kamu kalah dari saya. Akhirnya setelah beberapa lama Rasulullah SAW ajak lagi Siti Aisyah untuk lomba lari. Ternyata Sayyidatuna Aisyah menang. Kata Sayyidatuna Aisyah mengingatkan kepada Nabi, ini balasan untuk yang dulu ya Rasulullah. Padahal sudah beberapa tahun. Ini untuk balasan yang dulu. Artinya Rasulullah SAW bisa menempatkan diri. Rasulullah SAW seorang bapak, Rasulullah SAW seorang suami, Rasulullah SAW seorang sahabat, Rasulullah SAW adalah seorang guru, Rasulullah SAW adalah seorang murid. Rasulullah SAW bisa menjadi segala-galanya, satu tempat tapi banyak hal. Sallallahu alaihi wasallam. Kan Rasulullah SAW kalau bersama istrinya pernah Sayyidatuna Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Jadi Rasulullah SAW punya istri satu-satunya dari Yahudi, namanya Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Istri Nabi ini sering didatangi, sebagian istri mengatakan kamu ini dari kaum Yahudi, beda sama kami kaum Arab gitu. Akhirnya beliau nangis ngadu kepada Nabi, bilang, ya Rasulullah, katanya saya ini nggak ada hubungannya sama engkau, sementara yang lain itu masih ada kerabat, family sama engkau ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Bilangin sama yang lain, kalau yang lain itu ada kekeluargaannya tapi dari nasab yang sedikit jauh. Contohnya Hafsah binti Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Qurut bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Nyampainya di Lu'ay gitu. Ya, nasabnya. Sementara kamu itu cucunya Harun. Harun itu Nabi, saya Nabi. Harun sama saya seperti saudara. Karena kami sama-sama Nabi dan kami saudara. Jaraknya lebih dekat kamu. Akhirnya berbangga dia. Rasulullah SAW bisa memberikan jalan keluar kepada istri-istrinya. Sayyidatuna Safiyah menangis ketika itu menunggangi kuda. Diajak Rasulullah peperangan. Rasulullah mengajak istrinya Safiyah, Sayyidatuna Safiyah radhiyallahu taala anha. Kudanya atau untanya begitu lama begitu jalan. Beliau nangis gitu, nggak mau jalan. Akhirnya Rasulullah SAW turun dari kudanya. Seorang imam turun dari kudanya mengejar istrinya. Balik ke belakang, kemudian Rasulullah SAW letakkan kakinya di atas kaki Rasulullah SAW untuk dinaikkan bersama Rasulullah SAW di atas kudanya. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah. Masya Allah, ini cerita-cerita antara Rasul dengan sahabat-sahabat luar biasa itu. Luar biasa sekali. Seperti bisa merepresentasikan apa ya, keadaan di sini sekarang. Apapun situasinya itu. Karena Rasulullah SAW bukan hanya qudwah tapi uswah. Uswah bukan hanya untuk pada zaman sahabat tapi untuk sampai akhir zaman. Nabi Muhammad, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Lakum, semua kita muslim. Tapi sebagian orang membatasi itu seakan-akan pada zaman itu saja. Padahal wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi, kata Habib Ali Al-Habsyi.
Kita habis zaman tapi tentang Rasulullah belum habis-habis. Kisah Nabi ini, kisah Nabi ini pasti aja setiap hari kita dengerin yang baru-baru lagi. Betul. Sehebat-hebatnya kita dalam sejarah, pasti kita bakalan dengerin sesuatu yang baru tentang Nabi. Itu hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita tutup nih Beb, mungkin antum bisa kasih resep gitu buat kita dalam menjalin hubungan bersahabat, berteman atau bersahabat dengan orang. Bagaimana kita bisa bersahabat dengan orang yang memang baik gitu, yang mengajak kita bersama-sama ke kebaikan begitu. Mungkin antum bisa kasih resep-resepnya untuk berteman gitu. Mungkin sebelumnya karena banyak yang bilang bahwa bukan banyak, maksudnya ada orang yang merasa bahwa dia itu selalu punya teman yang buruk gitu. Jadi mulai dia kecil sampai besar tuh teman dia nggak tahu kenapa selalu aja ketemunya tuh yang nggak benar gitu. Nah, apakah berarti dianya yang salah dalam mencari teman atau memang ada apa yang salah dengan dia gitu. Nah, jadi mungkin antum bisa kasih resep. Setiap manusia itu diciptakan dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Tidak ada manusia yang buruk, tidak ada. Tapi lingkungan yang membuat dia buruk. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Yang membuat dia bisa Nasrani, yang bisa membuat dia Majusi, atau yang bisa membuat dia dalam keras karena lingkungan dia keras. Terlalu lembek, terlalu lembut begitu karena lingkungan dia lembut. Lihat aja semuanya. Orang yang keras berarti di hidupnya di lingkungan yang begitu-begitu aja dia nggak keluar. Yeah. Orang yang lembek hidupnya di sekitar-sekitaran itu aja gitu. Yeah. Nah, jadi dia nggak dapet jalan tengah wasat. Karena apa? Karena fokus di kehidupannya masing-masing. Artinya nggak ada manusia yang sebenarnya manusia yang buruk itu tidak ada. Tapi buktinya apa? Ketika dia baru lahir dia nggak bisa apa-apa begitu. Ya, artinya dari lingkungan yang membuat dia terkadang buruk atau baik. Makanya Rasulullah SAW dan para sahabat mereka mengajarkan kepada kita bahwa al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu mau tahu agamanya, lihat temannya. Lihat temannya udah. Kata Rasulullah SAW, "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Lihat siapa kalian teman kalian. Innal qarina bil muqarani yaqtadi, kata sebagian ulama. Sesungguhnya seseorang itu bisa menular dengan orang lain. Contoh gampang aja begini, lingkungan. Kita berada di satu masjid, misalnya di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram di Makkah. Seumur-umur gak pernah sholat qabliyah. Yeah. Datang masjid pas baru adzan. Ngelihat orang kanan kiri semuanya sholat 2 rakaat. Kira-kira kita duduk atau kita ikut sholat? Kita ikut sholat. Kadang kita nggak tahu ini sholat apaan, tapi ikut-ikutan aja karena kanan kiri depan belakang semuanya sholat. Gitu. Yeah. Artinya apa? Lingkungan bisa merubah seseorang untuk menjadi orang yang baik karena orang-orang yang di sekitar kita orang baik. Jadi jangan dianggap remeh sahabat. Orang yang hidup di sekitar kita jangan pernah dianggap remeh. Nah, mereka ini bisa merubah jiwa kita, merubah tabiat kita, bisa merubah akhlak kita, merubah sifat kita. Makanya banyak pesan-pesan dari ulama untuk senantiasa bersama orang-orang yang soleh. Bahkan Nabi Muhammad SAW di antara doanya apa? Rasulullah SAW berlindung dari siapa? Dari teman, in ra'a hasanatan dafanaha wa in ra'a sayyi'atan ada'aha. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari sahabat yang kalau melihat kebaikan saya dikubur. Kalau melihat keburukan saya disebarin. Artinya apa? Kadang-kadang bikin apa? Bikin kita down gara-gara apa? Gara-gara rahasia-rahasia kita semua disebarkan olehnya. Atau kebaikan yang pernah kita lakukan gak pernah dianggap, kan sakit. Iya. Sakit artinya bikin kita down, akhirnya ibadah kita jadi malas. Makanya sahabat jangan salah memilih sahabat. Jangan pernah salah memilih sahabat. Ajib. Satu lagi mungkin, tadi Ana udah bilang sebelum tutup, tapi mungkin satu lagi. Bonus ya. Bonus. Ana kepengen dengar kisah sahabat. Sebenarnya kisah sahabat apapun itu menarik gitu. Nah mungkin antum punya satu kisah yang bisa antum bawakan untuk pemirsa Pondok Sanad nih. Sayyiduna Uthman bin Affan. Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau ini dari keluarga Bani Abdussyams. Abdussyams punya putra namanya Umayyah. Jadi beliau ini keturunan Bani Umayyah. Uthman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdussyams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Sayyidina Uthman bin Affan
Beliau adalah saudagar kaya raya. Tapi beliau dekat dengan Nabi, dekat dengan Sayyidina Abu Bakar. Jadi beliau termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam. Dan beliau radhiyallahu ta'ala, karena saya ingat Sayyidina Utsman karena tadi ada pertanyaan tentang Sayyidina Utsman. Jadi Sayyidina Utsman bin Affan menikahi putri-putri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah menjanda. Jadi perjuangan sekali. Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahkan putrinya Ummu Kulthum dan Ruqayyah dengan seorang laki-laki yang dengan dua laki-laki bernama Utbah dan Utaibah. Utbah dan Utaibah itu putranya Abu Lahab. Jadi Nabi Muhammad itu besanan dan tetanggaan sama Abu Lahab. Rumahnya dekat dan besanan. Ketika Rasulullah SAW mengajak untuk Quraisy atau Bani Hashim khususnya untuk masuk Islam, tabban laka ya Muhammad alihada jama'atana, kata Abu Lahab. Kurang ajar kamu wahai Muhammad. Apakah hanya untuk hal sepele ini kamu kumpulkan kami? Pulang ke rumah, Ummu Jamil namanya, istrinya Abu Lahab, katakan, kalau kamu nggak ceraikan anak-anak kamu dengan anak-anak Muhammad, saya mau pulang saja ke rumah saya. Ummu Jamil ini bibinya Sayyidina Utsman. Istrinya Abu Lahab ini bibinya Sayyidina Utsman. Adik kakak sama bapaknya Sayyidina Utsman. Akhirnya berarti Utbah dan Utaibah ini menantunya Rasul ini sepupunya Sayyidina Utsman. Iya. Akhirnya Utbah dan Utaibah pulang, kata Abu Lahab, wajhi alaikum haramun hatta tufariqa ibnatai Muhammad. Saya haramkan kamu melihat wajah saya kecuali kalau kamu ceraikan dua putrinya Muhammad. Bapak lagi top-topnya, lagi tenar-tenarnya, lagi keren-kerennya nih. Nabi Muhammad lagi keren-kerennya sampai dipanggil Al-Amin. Usia 35 tahun, usia 25 tahun Rasulullah menikah dengan seorang saudagar kaya raya bernama Siti Khadijah. Rumahnya besar, perdagangannya hebat. Rasulullah SAW dikenal di mana-mana dengan kejujurannya. Kemudian Rasulullah SAW di usia 35 tahun menjadi pemimpin yang memindahkan Hajar Aswad. Rasulullah SAW lagi trending lah istilahnya. Iya. Lagi naik kayak begitu dijatuhin seperti itu. Bayangkan kalau kita misalnya lagi, wah saya mah sabar, emang segitu adanya. Nabi Muhammad lagi tinggi-tingginya kemudian jatuh sabar. Nah itu baru namanya sabar. Ya, sabar pilihan. Jadi Rasulullah SAW ketika jatuh, anaknya diceraiin dua-duanya, gimana rasa sakitnya? Datang ini Utsman bin Affan, sahabat Rasul, mengatakan, wahai Rasulullah, saya ingin menikahi putrimu. Wahai Muhammad, saya ingin menikahi putrimu. Menikahlah Sayyidina Utsman dengan Ruqayyah. Menikah dengan Ruqayyah, hijrah ke negeri Habasyah, kemudian pergi ke Madinah. Setelah meninggal ketika di kota Madinah, ternyata putri Nabi Muhammad Ruqayyah meninggal juga. Karena pergi dari Makkah ke negeri Habasyah di Ethiopia, itu di Afrika, kemudian ke Madinah. Kemudian setelah sampai di Madinah beliau meninggal ketika peperangan Badar. Sayyidina Utsman gak ngikut karena sedang merawat istrinya, meninggal. Setelah meninggal istrinya, Rasulullah nikahkan lagi dengan adiknya Ummu Kulthum. Sampai Sayyidina Utsman dipanggil Dzun Nurain. Beliau memiliki dua cahaya. Karena putri-putri Nabi nikah semua sama Sayyidina Utsman. Meninggal lagi Ummu Kulthum, kata Rasulullah, zawwiju Utsman. Nikahkan putri kalian dengan Utsman. Lau kanat 'indi thalitha la zawwajtuha Utsman. Kalau saya punya anak lagi satu, saya nikahkan juga sama Utsman. Dan saya tidak menikahkan dengan Utsman kecuali dengan perintah Allah. Nah, jadi Sayyidina Utsman bin Affan mulia sekali sehingga beliau mengeluarkan hartanya yang banyak. Karena beliau sahibnya Rasulullah. Dari semenjak Rasulullah SAW sebelum menjadi Nabi, sahabatnya Rasul. Kemudian ketika Rasulullah menjadi Nabi, beliau menjadi penyumbang kepada Rasul. Ketika Rasulullah hijrah, beliau menjadi keluarga Rasul. Ketika ada peperangan namanya peperangan Tabuk, peperangan Al-Usrah, Muslim lagi masa paceklik dan tidak memiliki harta. Sayyidina Utsman berikan unta, berikan harta, berikan segala macam. Sampai-sampai Rasulullah bilang apa? Ma dharra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum. Bahasa kitanya mah Utsman mau maksiat abis ini terserah gitu. Sampai ke sini, madar, enggak bakalan bikin bahaya Utsman, ma fa'ala ba'dal yaum. Ente mau ngapain setelah itu terserah begitu. Sampai ke situ. Ya, sayangnya Rasulullah kepada Sayyidina Utsman bin Affan, mudah-mudahan menjadi contoh kepada kita insyaallah sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, barakallah, alhamdulillah. Terima kasih banyak, jazakallahu khair Habib Adi Alkaf. Mudah-mudahan ketemu lagi. Mudah-mudahan ketemu lagi insyaallah. Insyaallah.